Aziman. Ma che avrei voluto dimenticare. Kita diperkenalkan dengan Carlos, seorang pembunuh bayaran pro yang sudah puluhan tahun bertobat. Sekitar 7 tahun lalu, Carlos memboyong istri dan anaknya pindah ke sebuah desa terpencil yang jauh dari hingar-bingar kota. Carlos sengaja membawa keluarga kecilnya bersembunyi karena ternyata Carlos sedang diburu oleh musuhnya dari masa lalu. Pada hari itu, Carlos dan istrinya menonton putrinya yang sedang bertanding dan ia diketahui bernama Lisa. Carlos dan istrinya sangat senang karena tim Lisa memenangkan pertandingan tersebut. Pacar Lisa yang bernama Andi juga turut hadir, memberi dukungan kepada sang kekasih. Untuk merayakan kemenangan Lisa, Carlos lantas mengajak putrinya itu berpetualang di sebuah hutan menggunakan mobil jeep kesayangan mereka. Ternyata Carlos dan Lisa sama-sama hobi berpetualang dan melakukan aktivitas ekstrim yang dapat memicu adrenalin. Setelah puas berpetualang, mereka lantas beristirahat sejenak. Kemudian, Lisa bertanya kepada Carlos, alasan kenapa sang ayah memboyong keluarganya pindah ke desa terpencil yang sepi seperti di sini. Siamo da soli. Ok. Carlos menjawab, ia lebih suka menetap di kampung yang sangat damai dan tenang, ketimbang bermukim di kota yang ramai dan menyesakkan dan dipenuhi dengan polusi. Sampai saat ini, Carlos masih belum memberitahu keluarganya alasan kenapa dirinya memboyong mereka ke desa ini. Alasan utama Carlos tak lain adalah bersembunyi dari kejaran musuh dari masa lalu, di saat Carlos masih aktif menjadi pembunuh bayaran pro. Setelah itu, Carlos memperbaiki kaca spion jeepnya sebelum mereka beranjak pulang. Namun di tengah itu, Lisa malah iseng memotret si ayah dan lantas ia unggah di media sosial. Padahal hal itu sangat dilarang oleh ayahnya dengan alasan menjaga privasi. Dan dari foto Carlos yang Lisa unggah tersebut, akhirnya musuh dari masa lalu Carlos berhasil melacak posisinya sekarang. Musuh Carlos ini diketahui bernama Don Angelo, seorang bos mafia Italia yang dikenal sangat brutal. Puluhan tahun Don Angelo berusaha melacak keberadaan Carlos, namun selalu berujung gagal. Setelah mengetahui posisi Carlos sekarang, Angelo langsung menugaskan pembunuh bayaran terbaik untuk menghabisi Carlos, berikut dengan seluruh keluarganya. Cazzo, scusami. Cazzo, a contare i soldi, figlio spaghetti. Di keesokan harinya, terlihat Carlos bekerja seperti biasanya di pabrik kayunya yang sederhana. Saat hendak pulang, Carlos pun menyadari kalau mesin pemotong kayunya rusak. Carlos memilih memperbaikinya terlebih dahulu. Baru setelah itu, ia akan pulang ke rumah. Karena mesin pemotong kayu ini begitu penting bagi Carlos. Karena mesin tersebut adalah satu-satunya sumber mata pencarian Carlos. Kemudian, Carlos meminta Ivan, yang merupakan kakak iparnya, untuk menjemput Lisa putrinya dari tempat pelatihan. Singkat cerita, Ivan membawa Lisa pulang ke rumah. Kemudian, Ivan dijamu oleh istri Carlos, yang diketahui bernama Sandra. Sedangkan Lisa yang kelelahan, masuk ke kamarnya, yang berada di lantai atas, untuk beristirahat. Tak lama berselang, muncullah 2 orang pembunuh bayaran, yang diutus oleh Don Angelo. Tanpa banyak cincong, mereka langsung membantai Ivan, berikut dengan istri Carlos, yaitu Sandra. Lisa yang berada di lantai atas, terkejut melihat ibu dan pamannya, yang sudah tewas bergelimpangan di lantai. Kemudian dengan sigap, Lisa melompat ke bawah, dan berlari menuju ke tengah hutan. Sampai pada akhirnya, kedua pembunuh bayaran ini kehilangan jejak Lisa.
Tak lama kemudian, Carlos pulang, dan mendapati istri dan kakak iparnya, sudah tewas bergelimpangan di lantai. Akan tetapi, Carlos tidak menemukan jasad Lisa, yang mana itu artinya, si putri masih hidup. Carlos menduga-duga, putrinya itu melarikan diri, atau malah mungkin diculik. Tapi yang pasti, Carlos tahu dalang utama, yang menghabisi istri, dan juga kakak iparnya itu, yang tak lain adalah Don Angelo, musuh Carlos di masa lalu. Tak lama kemudian, Lisa kembali, dengan wajah pucat ketakutan, karena masih syok, atas pembantaian tadi sore. Mengetahui sang anak tidak diculik, tentu Carlos sangat lega, dan ia bergegas membawa Lisa, pergi dari rumah tersebut. Di dalam perjalanan, Lisa yang masih syok, mencoba bertanya kepada si ayah, apakah kedua penyusup tersebut adalah kawanan rampok. Akan tetapi, Carlos enggan menjawab, dan tetap fokus mengemudi, dalam kecepatan yang lumayan tinggi. Singkat cerita, Carlos tiba di sebuah gedung kosong, tempat di mana Carlos biasa bersembunyi. Carlos dan Lisa akan tinggal di gedung kosong tersebut, sampai keadaan benar-benar aman. Lisa yang kejiwaannya sudah sedikit tenang, lantas meminta ayahnya melapor ke polisi, terkait pembantaian tersebut. Akan tetapi, Carlos menolak saran dari Lisa, karena pembantaian tersebut bukanlah sebuah perampokan biasa. Akan tetapi, berkaitan dengan dendam pribadi, dari masa lalu Carlos, saat menjadi pembunuh bayaran pro. Namun Carlos, masih enggan menceritakan hal tersebut, kepada putrinya yaitu Lisa. Jelas Lisa merasa keheranan, kenapa si ayah, menolak melapor ke polisi, dan malah membawa Lisa, ke gedung kosong terpencil seperti di sini. Sontak Lisa mulai curiga, kalau pembunuh ibu dan pamannya, berkaitan dengan masa lalu sang ayah, yang memang sangat misterius. Berpindah ke pembunuh bayaran, yang melapor terkait keberhasilan mereka, dalam menghabisi Carlos dan istrinya. Akan tetapi, mereka belum berhasil, menghabisi putri Carlos, yang malah dengan sigap, berlari menuju ke hutan, sehingga mereka kehilangan jejak. Kemudian, mereka menunjukkan kepada Don Angelo, bukti video rekaman, saat mereka menghabisi Carlos dan istrinya. Setelah melihat rekaman video tersebut, Don Angelo malah marah, kepada kedua pembunuh bayarannya tersebut. Karena pria yang dihabisi tersebut, ternyata bukanlah Carlos, tetapi kakak iparnya. Kemudian, Don Angelo kembali menugaskan, kedua pembunuh bayarannya ini, untuk menghabisi Carlos, berikut dengan putrinya yaitu Lisa. Berpindah ke Carlos, yang tengah merenung, mengingat kembali kejadian di masa lalu. Di saat Carlos yang saat itu, masih menjadi pembunuh bayaran pro, telah menghabisi putra kandung Don Angelo. Sejak itulah, Don Angelo bertekad untuk balas dendam, dengan menghabisi Carlos, berikut dengan seluruh keluarganya. Kemudian Lisa menghampiri Carlos, dan meminta ayahnya untuk jujur, apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Carlos masih tetap pada pendiriannya, yang enggan bercerita, terkait masa lalunya kepada Lisa. Tapi karena Lisa, terlihat sangat penasaran dan frustasi, akhirnya Carlos menceritakan semuanya. Carlos mengatakan, nama aslinya adalah Domenico, seorang pembunuh bayaran pro, yang paling ditakuti di Italia. Saat menjadi pembunuh bayaran pro, Carlos bekerja dengan geng mafia, yang dipimpin oleh seseorang, yang diketahui bernama Frank. Geng mafia Frank, bermusuhan dengan geng mafia Don Angelo. Suatu hari, Frank menugaskan Carlos, menghabisi putra kandung Don Angelo. Don Angelo yang murka, langsung membantai seluruh anggota, dari geng mafia Frank. Dan hanya Carlos yang tersisa, yang lantas melarikan diri, membawa keluarganya pindah, ke sebuah desa terpencil ini. Sejak saat itu, Don Angelo terus memburu Carlos, untuk menghabisi Carlos, dan keluarganya. Puluhan tahun lamanya, Carlos berhasil menghilangkan jejak, dari geng mafia Don Angelo. Itulah yang menjadi alasan Carlos, tidak ingin berhubungan dengan internet, agar geng mafia Don Angelo, tidak bisa melacak lokasi keberadaannya. Mengetahui akan hal tersebut, Lisa baru sadar, akan kecerobohannya tempo hari, yang mengunggah foto Carlos, ke akun media sosialnya. Sehingga dari situ, Don Angelo berhasil melacak keberadaan Carlos. Sekarang, Carlos terpaksa harus kembali beraksi, membantai Don Angelo, dan seluruh antek-anteknya. Sebelum geng Don Angelo sendiri, yang lebih dulu menghabisi Lisa, berikut dengan Carlos. Karena Carlos sangat yakin, saat ini, pembunuh bayaran yang diutus Don Angelo, masih terus memburu Carlos dan Lisa. Di keesokan paginya, Carlos bersiap mendatangi markas Don Angelo, untuk menyelesaikan semuanya. Sebelum pergi,
Carlos memberikan sebuah ponsel kepada Lisa, dan meminta agar Lisa menghubunginya, apabila ia benar-benar dalam bahaya. Kalau tidak ada urusan penting, sebaiknya Lisa tidak menggunakan ponsel tersebut. Karena Carlos khawatir, Don Angelo bisa melacak keberadaan Lisa dari ponsel tersebut. Tak lama setelah Carlos pergi, Lisa malah melanggar pesan dari sang ayah dengan menggunakan ponsel tersebut, yaitu untuk menghubungi Andi, meminta agar pacarnya itu menjemput dirinya sekarang juga di gedung kosong tersebut. Saat itu juga, Andi meluncur ke gedung tersebut untuk menjemput Lisa. Dugaan Carlos ternyata benar, pembunuh bayaran utusan Don Angelo berhasil melacak keberadaan Lisa dari nomor ponsel tersebut. Singkat cerita, Carlos berhasil menyusup ke dalam salah satu markas Don Angelo yang dijaga oleh tangan kanannya yang diketahui bernama Lucas. Carlos langsung menyiksa Lucas untuk mencari tahu di mana alamat markas persembunyian Don Angelo sekarang, termasuk info identitas kedua pembunuh bayaran yang diutus oleh Don Angelo untuk menghabisi istrinya. Karena sudah tidak tahan lagi disiksa, Lucas langsung memberitahu Carlos semua info yang ingin ia ketahui. Setelah itu, barulah Carlos menghabisi Lucas. Singkat cerita, Carlos kembali ke gedung kosong, dan panik saat mengetahui Lisa sudah tidak berada di sana. Yang mana ternyata, Lisa sudah dijemput oleh pacarnya, yaitu Andi. Kemudian, Carlos mengurusi jejak ban motor Andi untuk menemukan Lisa putrinya. Sementara itu, Lisa dan Andi diserang oleh pembunuh bayaran Don Angelo, sehingga aksi kejar-kejaran yang diwarnai baku tembak pun terjadi. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil menghabisi Andi dan berusaha menculik Lisa. Saat mereka hendak pergi, Carlos pun muncul, dan inilah yang ia perbuat. Tapi di tengah itu, Lisa berhasil melepaskan ikatan tangannya. Di waktu yang sama, mereka berhasil menusuk Carlos, dan bersiap ingin menghabisinya. Kemudian Lisa datang, dan berhasil menyelamatkan Carlos. Sehingga pada akhirnya, si pembunuh bayaran ini, berhasil juga Carlos habisi. Ternyata Lisa dan Andi berniat melapor ke polisi terkait pembunuhan ibunya. Lisa lantas meminta maaf kepada si ayah atas kecerobohannya tersebut. Di dalam perjalanan, Carlos yang terluka, keadaannya semakin memburuk. Melihat hal tersebut, Lisa langsung membawa sang ayah berobat ke sebuah klinik. Dove trovo un dottore? Li volete questi? È violenza, pensa tra la morte e la vita. Sementara itu, Don Angelo kembali menugaskan para pembunuh bayaran lainnya untuk memburu Carlos dan Lisa, yaitu dengan cara melacak nomor ponsel yang masih ada di tangan Lisa. Don Angelo mengetahui Lisa dan Carlos sedang berada di sebuah klinik. Singkat cerita, Carlos sadar dan langsung meminta maaf kepada Lisa. Karena dosa Carlos di masa lalu, Lisa harus melewati semua ini. Lisa mengatakan, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah meninggalkan Carlos. Kemudian, Carlos membawa Lisa pergi dari klinik tersebut. Karena Carlos yakin, putusan Don Angelo akan terus memburu mereka berdua. Apalagi ponsel milik Carlos masih dipegang oleh Lisa. Saat hendak meninggalkan rumah sakit tersebut, Carlos dan Lisa diserang oleh para anak buah Don Angelo. Di tengah baku hantam, Carlos menyuruh Lisa melarikan diri. Namun sialnya, seorang anak buah Don Angelo berhasil membuat posisi Lisa terpojok. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Carlos langsung keluar untuk menolong Lisa.
Setelah itu, Carlos membawa Lisa menginap di sebuah motel. Di dalam kamar motel tersebut, Carlos mengajari Lisa cara menggunakan senjata dengan benar untuk melawan kelompok Don Angelo yang akan terus memburu mereka, bahkan sampai ke lubang cacing sekalipun. Kecuali Carlos dan Lisa yang lebih dulu meratakan mereka semua. Offrire il corpo a una persona. Vedranno me quella delle persone. Kemudian ayah dan anak ini mulai mengatur strategi menghabisi anggota geng Don Angelo satu persatu. Dimulai dengan menangkap anak Don Angelo yang bernama Martin. Di keesokan harinya, Carlos dan Lisa membagi tugas menyusup ke dalam gedung tempat di mana Martin bekerja. Lisa bertugas mengalihkan perhatian para pengawal yang berjaga di pintu depan dengan meledakkan sebuah alat peledak yang dirancang langsung oleh Carlos. Sedangkan Carlos sendiri menyusup dari pintu belakang dan mulai membrutal membantai para pengawal di sana. Voltati. Ketika semua orang berlarian keluar dari gedung, Carlos masuk ke dalam dan bisa dengan mudah menangkap Martin. Saat akan membawa Martin pergi, Carlos sempat dihadang oleh para pengawal yang baru datang. Akan tetapi, Carlos mampu meratakan mereka semua dan menculik Martin, yaitu putra Don Angelo. Kemudian, Carlos mengirim foto Martin kepada Don Angelo. Carlos memaksa Don Angelo mengakui semua kejahatannya di depan publik dan kepolisian. Dengan kata lain, Don Angelo harus menyerahkan diri secara sukarela. Apabila Don Angelo menolak, Carlos akan menghabisi Martin. Sama seperti putra sulung Don Angelo yang dulu dihabisi oleh Carlos. Namun Don Angelo menolak dan malah menugaskan para anak buahnya untuk menghabisi Carlos dan Lisa yang sekarang berada di dekat rel kereta. Hal itu diketahui setelah melacak nomor ponsel Carlos dari panggilan tersebut. Tanpa Don Angelo sadari, mereka telah masuk ke dalam jebakan Carlos. Singkat cerita, para anak buah Don Angelo tiba di dekat rel kereta tersebut. Mereka menemukan mobil Carlos yang dalam keadaan terkunci. Kemudian Carlos muncul dari arah belakang dan berhasil membantai sebagian dari mereka. Michele! Mereka yang masih tersisa, lantas berlindung di dekat mobil Carlos, sehingga inilah yang terjadi. Alhasil, mereka semua tewas, dan hanya menyisakan si tangan kanan, yang berusaha melarikan diri. Akan tetapi, Carlos berhasil menangkapnya. Si tangan kanan mengatakan, Don Angelo tidak peduli dengan nyawa Martin, anak bungsunya tersebut, yang dikenal sangat pengecut. Berbeda dengan anak sulung Don Angelo, yang dihabisi oleh Carlos, yang dikenal sangat berani. Setelah itu, Carlos langsung membantai si tangan kanan. Un po' d'acqua, sto morendo. Potestati voi tu e la Carlos lantas menelpon Lisa, memberitahu perihal Martin yang tidak ada gunanya untuk disandra. Karena Don Angelo tidak peduli dengan nyawa putra bungsunya tersebut. Sehingga dengan terpaksa, Carlos mendatangi markas Don Angelo untuk menghabisi bos mafia tersebut dan mengakhiri semua ini. Carlos berpesan agar Lisa terus bertahan hidup dengan ataupun tanpa kehadiran Carlos. Singkat cerita, Carlos sampai ke markas Don Angelo dan mulai membrutal, membantai semua pengawal di sana. Tu non devi fare più. Sehingga pada akhirnya, Carlos bertemu lagi dengan Don Angelo setelah puluhan tahun lamanya. Tanpa banyak bacot, Carlos langsung menghabisi Don Angelo. Adesso potrai farmi.
dia tuh. Pada saat yang bersamaan, pasukan polisi muncul dan langsung mengepung posisi Carlos. Carlos sengaja mengeluarkan senjatanya, sehingga inilah yang terpaksa pasukan polisi lakukan. Sampai pada akhirnya, Carlos tewas di tempat. Pada saat yang bersamaan, pasukan polisi juga berhasil meringkus Lisa dan membebaskan Martin. Ternyata Martinlah yang secara diam-diam melapor ke polisi. Berpindah pada 3 hari kemudian, yang dimana Martin ternyata masih belum merasa aman selama Lisa masih hidup. Ia lantas menugaskan pembunuh bayaran untuk menghabisi Lisa, yang saat ini berada di pusat penjagaan remaja bermasalah. Per una cosa che non conosceva, dove tenevarsi di sorprendere. Akan tetapi, si pembunuh bayaran Martin gagal menemukan Lisa di sana, karena ternyata Lisa lebih dulu melarikan diri dari pusat penjagaan tersebut. Di keesokan harinya, Lisa berhasil menyusup ke dalam gedung dan langsung menghabisi Martin. Setelah dendam Lisa terbalaskan, akhirnya film pun selesai. C'è un problema sulla pace. Mostrare pietà. Azima!